Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Perspektif Presenter. Oh no, ini bukan Perspektif Presenter. Ini adalah kelas menulis hari ke-2. Nah, malam ini akan ada saya tentunya dan puisi-puisi Safri. Ini Safri ini sudah gabung ini puisi-puisi Safri. Puisi kita akan mencoba apa ini? Coba tes suaranya, Bang. Ini sudah dites ini. Gak kedengaran ya? Tes. Aman suaranya. Ya, oke. Kita sementara menunggu Bung Safri. Nah, kelas menulis ini 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan minggu depannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis lagi. Doakan insya Allah resensi akan mengadakan kelas cinta atau specifically literasi romansa. Wow. Ada yang baru nih. Enggak, Kak. Masih di radio, belum pulang. Oh, di radio ya. Iya. Wah, keren ini. Hari ini apa atribut saja tuh supaya terkesan lebih. Gitu. Iya, betul. Bagus ini. Jadi saya ini tidak perlu pencahayaan lagi ya. Iya, Kak, tidak perlu, Kak. Karena saya selalu menerangi ya, gitu. Menerangi malam-malam. Menerangi malam ya, maksudnya bilang tes. Nah, Bung Safri, karena kita ini kelas menulis berbicara tentang pengalaman kita dalam menulis, berarti Bung Safri pasti akan menjabarkan nanti mengenai metodenya Bung Safri secara individu itu, bagaimana menulis puisi, membacakannya, dan pengalamannya lah, story atau kisah dibalik behind the scene-nya Safri ketika nulis puisi gitu. Dan apa sih alasan mengapa Safri tulis akunnya puisi-puisi Safri gitu. Jadi itu akan menjadi tagline Bung Safri, itu personal brandingnya Bung Safri. Oke, Bung Safri, monggo 15-20 menit. Oke. Iya, terima kasih atas kesempatannya buat Kak Tonton. Saya kira tadi yang akan memandu live Instagram pada malam hari ini Albert, ternyata Kak Tonton. Jadi saya kaget ya. Ini pertemuan virtual yang sangat saya nantikan kayaknya ya. Oke, baiklah. Baiklah penonton setia dari live Instagram resensi.co.id. Malam hari ini saya diminta sama tim resensi untuk sedikit banyak berbicara tentang kenapa saya menulis puisi, apa latar belakangnya, dan pengalaman saya untuk memutuskan sebagai seorang penulis. Yang pertama, alasan mengenai kenapa saya memilih puisi sebagai satu genre di dalam bidang kepenulisan saya, ini sudah banyak saya beritahu kepada teman-teman yang lain bahwa karena pada dasarnya saya adalah anak sastra. Itu alasan yang paling sederhana saya pikir. Kemudian di tempat saya berkuliah, puisi bukan menjadi hal yang asing. Bahkan semua orang berpuisi karena kita di Fakultas Sastra. Alasan lain daripada itu adalah karena dengan menulis puisi itu saya menemukan sesuatu medium di mana saya menemukan diri saya di dalamnya. Kemudian di dalam puisi itu saya tidak punya kesempatan untuk misalnya merendahkan orang lain, menjustifikasi orang lain. Karena di dalam puisi itu saya lebih banyak berkutat dengan persoalan personal saya. Personal dalam artian bahwa hidup ini tidak terwakilkan. Itu yang saya selalu pahami. Jadi persoalan-persoalan yang kita alami tentunya yang bisa hadapi adalah kita sendiri. Dan salah satu cara untuk menghadapi itu dengan puisi. Nah, puisi yang saya tulis awalnya hanya berkutat pada persoalan romansa belaka. Tetapi semakin kesini, semakin saya paham bahwa puisi ini bukan sesuatu yang sesempit itu. Ada banyak hal yang bisa kita puisikan. Yang paling terbaru misalnya, puisi yang ditulis seorang filsuf muda Indonesia namanya Martin Suryajaya, yang tulis Sejarah Estetika. Dia menulis baru-baru menerbitkan sebuah buku
dengan corak perpuisian yang sangat berbeda dengan biasanya. Judulnya itu 3T, tertinggal, terpinggirkan, saya lupa kurang lebih, tapi judulnya itu adalah sebuah eksplorasi yang mengembalikan puisi pada estetika, pada nilai-nilai estetik itu. Jadi dia tidak mengupayakan untuk menyampaikan persoalan sosial, tapi mengembalikan puisi ke dalam karya fiksi, karya sastra. Nah, itu ditulis oleh seorang yang menggiati filsafat. Yang kita pikir bahwa biasanya orang yang menggilai filsafat itu tidak identik dengan dunia kesusastraan, tapi sebaliknya Martin Surajaya mengeluarkan itu. Nah, uniknya lagi karena di dalam buku puisinya itu dia bukunya itu sebenarnya kritik sastra dalam bentuk puisi. Jadi sangat luar biasa sekali itu Martin Surajaya. Nah, kembali ke kenapa saya menulis puisi. Puisi sekali lagi sebagai medium, jikalau kita merasa bahwa diri kita ini penuh dengan pertanyaan yang muncul barangkali oleh keadaan yang ada di sekitar kita ataupun persoalan-persoalan yang kita alami. Nah, puisi menurut saya mampu untuk menampung pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi puisi yang saya buat itu di dalam bentuk sebagai menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam diri saya. Nah, akun puisi-puisi Safri juga itu sebenarnya bentuk pemanfaatan sosial media saja. Jadi saya menganggap bahwa sosial media ini sesuatu yang akan membentuk kita kalau kita yang tidak bentuk sosial media. Oleh karena itu, saya mengupayakan untuk membentuk sosial media itu. Jadi bukan karena sosial media yang membentuk kita. Jadi begitupun dengan misalnya kenapa saya membuat YouTube, membuat Instagram, itu karena tempat saja untuk mengeluarkan karya-karya kita, misalnya pikiran-pikiran kita. Jadi sekedar tempat itu. Jadi saya tulis di dalam biodata akun itu arsip virtual. Jadi kan perpustakaan biasanya kan atau arsip-arsip itu biasa ditemukan di tempat-tempat seperti perpustakaan. Nah, sosial media menghendaki kita untuk membuat arsip virtual. Jadi semacam kalau pelukis galerinya, nah galeri saya itu ada di situ, di puisi-puisi Safri. Nah, kemudian menyangkut persoalan bagaimana saya menulis puisi. Dulu saya menuliskan puisi itu dengan pemahaman sederhana sekali. Saya berangkat dari definisi Sapardi Djoko bahwa puisi itu bunyi. Kemudian saya berangkat dari pengertian puisi lama yang mengatakan bahwa puisi itu punya rima. Jadi dua saja itu, bunyi dan rima. Saya menulis puisi dengan modal dua itu. Tetapi setelah saya mengikuti kelas menulis yang diampu oleh Hasan Aspahani, ternyata ada banyak hal teori yang perlu untuk kita ketahui dalam menulis puisi. Misalnya yang paling dasar ada 3 hal penting di dalam menulis puisi. Yang pertama itu adalah unity atau kesatuan. Kemudian kompleksitas. Dan ketiga adalah keterkaitan antara apa yang kita mau sampaikan dengan bagaimana kita menyampaikannya. Dan hal yang paling penting dari ketiga itu adalah kolokasi, pemilihan diksi yang saling berkaitan. Misalnya kalau kita menggunakan metafora laut, maka kolokasinya adalah kita akan bicara tentang bahtera, kita bicara tentang samudra, pertambatan, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kolokasi. Nah, saya mengikuti kelas itu karena ingin belajar lebih jauh lagi mengenal puisi, supaya paling tidak itu akan menambah pengetahuan saya terhadap apa yang ingin saya tulis. Nah, syukurnya karena setelah berpartisipasi atau bergabung di Resensi Institute mulai dari tahun 2000 berapa ya, waktu Fadli bawa Yuval 2018 kali, iya. Itu kemudian memberikan saya pandangan baru bahwa bahan bacaan yang kita baca itu tidak hanya melulu satu genre saja. Ada banyak bahan bacaan yang sebenarnya dapat menambah wawasan kita. Ini seiring sejalan dengan apa yang disampaikan oleh
Martin Suryajaya dan juga Hasan Asfahani, bahwa seorang penyair itu seharusnya membaca filsafat, membaca politik, membaca buku-buku yang lain untuk menambah wawasannya. Jadi tidak hanya sekadar membaca buku puisi saja atau buku sastra saja. Nah, di resensi kemudian saya dapat membaca buku-buku yang sebelumnya saya tidak baca. Itu adalah sebuah kesyukuran yang sampai hari ini saya pegang ya. Saya kira itu, Kak. Oke, mantap. Ketika Bung Sapri ini memaparkan materinya, akal saya itu membayangkan akan ada Rumi-Rumi baru di bumi Manakara ini. Iya ya, saya kok ngarapnya gitu. Sapri kedepannya bisa menjadi seorang Rumi atau paling banter Sapardi Djoko Damononya Manakara gitu. Semoga Sapri ini bisa konsisten di jalannya. Karena yang saya pahami, puisi itu merupakan bagian dari proposisi, yang mana dia adalah proposisi syair. Makanya seorang puisi kayaknya orangnya itu disebut sebagai penyair ya. Iya. Salah satunya ya penyair. Nah, bahkan dulu itu ketika orang perang, misalnya di Karbala ya, Karbala atau seluruh perang-perangnya Nabi, itu sebelum orang perang secara fisik, dia perang dulu secara kata-kata, perang secara syair. Jadi dia mengumandangkan perang dulu di atas kudanya gitu. Wahai keturunan Amirul Mukminin, ya. Amirul Mukminin misalnya paling wahai keturunan dari putra Kabuloang. Tidak tahukah kau siapa yang engkau lawan di sini, kayak gitu. Kalau kalau yang saya baca-baca sejarah, jadi ada syair-syair, ada pertengahan syair. Nah, syair ini atau puisi ini mengalami peorasi makna atau penyempitan hanya semata kisah cinta saja gitu. Makanya itu yang kemarin saya kritik di Twitter, zaman-zaman Twitter pada tahun 2011-2012, ketika saya kan dulu Twitter enak tuh kita bikin kultit-kultit yang pendek-pendek tapi puisi. Iya, pendek-pendek karena pada waktu itu iya hanya 160 karakter, 140 kayaknya karakter. Ya, 140 karakter. Jadi kita pendek-pendek tapi ada hashtag-hashtagnya, judul puisinya itu yang hashtagnya. Nah ini wahai Simir bin Jausan, wah pembunuh Imam Husain dong. Wahai Ahmad Fadli bin Jauzan bin Yazid. Nah, katanya Sapri sempat saya catat bahwa salah satu alasan mengapa Sapri terjun ke dalam dunia puisi adalah selain karena itu latar belakang keilmuannya di Fakultas Sastra, bagian dari penemuan dirinya juga. Nah, yang menjadi pertanyaan netizen nih, Bung Sapri, ada tadi sempat pertanyaannya Fadli, kenapa Bung Sapri tidak mencoba untuk menulis puisi berdasarkan latar belakang sosial politik di Mamuju saat ini yang carut marut. Nah, kita buat challenge deh. Bisa nggak kita tantang ini Bung Sapri buat puisi 1 bait aja. 1 bait berarti ada 4 baris. Kita mau lihat bagaimana rimanya, bagaimana metode Sapri dalam membangun puisi. 1 bait aja mengenai perpolitikan di Mamuju. Coba Bung. Ya, ini sangat sukar kalau misalnya mendadak mau ditulis. Tapi spontan agak susah karena belum lagi kita pikirkan apa yang ini mau disampaikan, diksi yang mana mau kita pakai, jadi agak sulit kalau spontan mau dibikin. Tapi kalau menyoal politik, di buku yang saya tulis justru buku puisi yang pertama itu judulnya Unjuk Rasa, itu sajak-sajak politik dan banyak kaitannya dengan politik yang terjadi di sekitar saya. Apalagi pada waktu buku itu saya tulis, Bapak saya kan pernah menduduki sebagai representasi masyarakat di sebuah kabupaten di Suluar ya. Jadi keadaan ketika Bapak saya menjadi representasi masyarakat itu, ada banyak hal yang membuat saya resah. Misalnya hubungan kekerabatan putus, kita tidak lagi saling tegur sapa dengan keluarga hanya karena persoalan kepentingan yang tidak terakomodir dan lain sebagainya. Jadi banyak saya tulis tentang itu, politik. Tapi yang jelasnya itu dekat dengan saya. Saya tidak mau menulis sesuatu, khususnya puisi, yang tidak saya rasakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jauh sekali dari saya. Saya takutnya it doesn't have a sense. Tidak ada rasanya itu puisi kalau misalnya terlalu jauh dari yang saya rasakan. Gitu ya. Katanya coba. Iya. Ini permintaan netizen ya.
kan ini kalau kita bicara demokrasi digital ya, apa yang dibilang netizen itulah daulatnya. Nah ini kutip salah satunya dong Mas, coba dikutip kira-kira puisi-puisinya. Kalau tidak menerima challenge bikin puisi malam ini juga, coba dikutip. Oke, saya pernah menulis judulnya itu kurang lebih anti tabayun. Saya bilang banyak orang yang menjadi hakim tetapi tidak sadar bahwa dirinya juga tersangka. Kurang lebih begitu yang ingin saya sampaikan di dalam visi itu. Kok saya merinding ya? Iya, karena salah satu ciri puisi bagus itu membuat bulu romanya orang itu merinding gitu. Mas Sapri please. lebay ini. Asli lebay ini netizen ini. Pernah tidak dengar ketika Sohogi yang diperankan oleh Nicholas membacakan puisinya Sogi? Iya pernah, itu menjadi salah satu puisi yang paling saya suka juga. Apalagi yang baca Nicholas Saputra. Iya, sampai sekarang saya bilang begini saja masih merinding itu. Bayangkan itu puisinya, waduh keren sekali itu. Kalau nggak salah banyak itu puisi-puisi pendek. Dia bilang begini, ada yang berjudi di Mirasa, ada yang pergi ke Mekah kayak gitu kan. Tetapi aku di sini ingin bersama denganmu kekasihku. Serdadu yang mati. Iya, ada serdadu yang mati di Danang. Itu merinding sekali tuh. Salah satu filmnya Nicholas Saputra yang tidak pernah bosan saya nonton itu adalah filmnya Ji. Saya juga itu. Wajib karena tahun itu terus itu. Jiwa-jiwa aktivis. Saya pikir film itu harus dinonton untuk aktivis-aktivis di Mamuju kayaknya. Wah harus itu, apalagi kalau Bung Padli belum nonton itu, aduh tidak layak ini Bung Padli gabung ini di resensi nih kalau belum nonton itu Sohogi itu. Nicholas lah Sohogi, Nicholas luar biasa itu puisinya. Dan itu kayaknya ada di dalam buku catatan seorang demonstran. Ada dalam situ puisi-puisi itu. Ada. Saya sempat baca juga puisi itu. Catatan seorang demonstran. Bagus nanti itu kapan-kapan kita bedah bukunya itu, catatan seorang demonstran. Untuk bicara aktivis. Tapi Bung Sapri ini saya mau notis juga, saya mau beritahu bahwa minggu depan kita akan buat literasi romansa. Kelas literasi romansa. Jadi akan ada sekitar 8 sampai 10 buku khusus bahas romansa semua cinta. Misalnya Kiat-Kiat Memilih Jodoh, atau misalnya Sejarah Cinta yang baru-baru. Saya sudah baca tapi belum selesai Sejarah Cinta saya baca. Ternyata luar biasa sekali. Diselesaikan minggu depan kita bahas juga itu Sejarah Cinta. Bisa kita bahas Risalah Cinta dan Kebahagiaannya Haidar Bagir. Pokoknya kita kupas tuntas dah permasalahan cinta. Iya. Ini apa ini? Minggu depan ya? Padli belum selesai. Maniesnya Padli belum selesai. Aduh, Padli belum nonton Manihes ya? Aduh, ini Mi Padli kalau selalu nonton Dangdut Akademi. Lesti. Begini nih. Iya, salah satu film yang rekomendasi banget juga selain Game of Thrones. Ya, Manihes itu. Betul, TV series yang bagus itu. Oke, Bung Sapri. Thank you waktunya. Sekitar 20 menit. Kak. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan netizen nanti ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.